Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kami sehingga kami dapat berkumpul untuk mempresentasikan materi ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Dilema Antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Adiputra, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ISBD. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi tentang dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Badrina Alfi. Saya Dini Nadia. Saya Fitria Milati Dewi. Saya Almira Atifah. Saya Ahmad Buana Muslimin. Saya Syaradatul Hafizah. Izin untuk men-share materi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dilema kepentingan individu dan kepentingan masyarakat terhadap anak usia dini. Materi ini telah disusun oleh Almira Atifah, Ahmad Buana Muslim, Badrina Alfi, Dini Nadia, Fitria Milati Dewi, dan Syaradatul Hafizah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertama. Materi pertama yaitu tentang dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam dilema ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pandangan individualisme dan pandangan sosialisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pandangan individualisme terlebih dahulu. Individualisme ini berpangkal pada konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individulah yang harus diutamakan. Dalam pandangan individualisme ini menyatakan bahwa kepentingan individu adalah segala-galanya yang harus diutamakan, dan seseorang bebas untuk dapat berekspresi di muka umum. Jika dikaitkan dengan anak usia dini, pandangan individualisme ini yang menyatakan kepentingan individulah yang harus diutamakan pada anak usia dini ini memiliki kepentingan saat masa-masa golden age-nya. Dengan itu, kepentingan anak usia dini ini untuk dapat mengembangkan dan juga mengoptimalkan perkembangannya harus dibantu oleh keluarga dan juga pendidik, dan diberikan sarana dan prasarana yang dapat mengoptimalkan kepentingan dari anak usia dini tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan sosialisme. Pandangan sosialisme ini merupakan mementingkan masyarakat secara keseluruhan dan merupakan paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera. Sejahtera bebas dari penguasa individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Dari pandangan sosialisme ini, jika dikaitkan oleh anak usia dini, yaitu dalam perkembangan emosi dan sosialnya, dengan terbentuk sosial emosional anak yang baik, akan menjadikan anak dapat memiliki karakter yang baik, seperti dapat bergaul dengan siapa saja, dapat adil, bebas, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip yang dikembangkan oleh ideologi liberalisme. Yang pertama ada penjaminan hak milik orang lain. Yang kedua, mementingkan diri sendiri, yang berarti kepentingan diri sendiri itu adalah segala-galanya. Yang ketiga, ada pemberian kebebasan pada individu, di mana kebebasan individu ini diberikan sebebas-bebasnya terhadap individu tersebut. Yang terakhir, ada persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing.
Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Fitria Milati Dewi. Oke, selanjutnya ada ketaatan mutlak menuju inisiatif pribadi. Ketaatan mutlak menuju inisiatif pribadi berdasarkan pemikiran Piaget dalam Santrok, tahap ini berada di tingkatan autonomus atau otonomi. Menurut John Santrok 2005, halaman 87, anak mulai menyadari bahwa ada kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan dari luar dirinya. Pada tahap ini, anak akan bermain dengan peraturan yang dapat diubah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Maka dari itu, apabila terjadi pelanggaran, anak akan memprotesnya secara lantang. Karena pada tahap ini, anak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap ketidakkonsistenan orang tua bila orang tua melakukan perbuatan yang beda dari apa yang telah diajarkannya. Semisalnya, orang tua mengajarkan anak untuk berbicara yang sopan, lemah lembut, tidak berteriak-teriak. Tetapi orang tua di depan anaknya tidak melakukan hal yang seperti itu, maka anak tersebut akan memprotes secara lantang bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada anaknya. Karena bagi anak, orang tua pun seharusnya terkait dalam peraturan yang telah mereka buat. Karena perkembangan moral anak berjalan dengan baik perkembangan moral anak akan berjalan dengan baik nantinya di usia remaja. Ia tidak akan lagi terpengaruh oleh lingkungannya jika moral tersebut sudah ditanamkan pada usia dini. Selanjutnya, ada kepentingan diri menuju kepentingan orang lain. Kepentingan diri menuju kepentingan orang lain. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Menurut John Santrok 2002 halaman 87. Jika dikaitkan oleh anak usia dini memiliki tahap perkembangan moral awal yaitu egosentris, karena anak masih memusatkan perhatian pada dirinya, dan perbuatan yang ia buat adalah kesenangan dan kenikmatan. Maka, bila perkembangan moral anak sudah baik, di usia lebih dewasanya nanti, ia akan melihat kepentingan orang lain dan mengorbankan kepentingan diri untuk kesejahteraan teman sebayanya. Contohnya, jika anak tersebut memiliki boneka kesayangannya, anak tersebut akan mengajak teman-temannya untuk bermain bersama boneka kesayangannya. Jika anak tersebut sudah memiliki perkembangan moral yang baik. Tetapi jika anak tersebut belum memiliki perkembangan moral yang baik, anak tersebut tidak akan mau untuk mengajak teman-temannya bermain bersama boneka kesayangannya. Atau contoh kedua, anak tersebut mempunyai makanan favorit, makanan kesukaannya. Jika ia mempunyai perkembangan moral yang baik, ia akan membagikan makanan tersebut kepada teman-temannya. Tetapi jika perkembangan moralnya belum baik, ia tidak akan membagikan makanan kesukaannya tersebut kepada teman-temannya. Karena seorang yang berada pada tingkat ini mengenal tindakan moral alternatif atau untuk memutuskan sesuatu dari banyak pilihan yang dapat dipertimbangkan, kemudian mengambil keputusan berdasarkan kode moral pribadi yang telah ia miliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Almira Atifah.
Baik, selanjutnya ada manusia sebagai makhluk individu. Manusia secara individu dapat diartikan makhluk individu yang memiliki kesatuan antara jiwa dan raga, dan secara aktivitasnya adalah satu kesatuan. Dalam penerapannya, masing-masing individu memiliki karakter, kemampuan, dan pola pikir yang berbeda-beda. Maka dari itu, manusia yang terbentuk secara individu pasti melalui beberapa proses pertumbuhan atau evolusi, seperti proses dalam lingkungan keluarga, baik secara etika, estetika, dan moral agama. Maksud dari manusia secara individu memiliki keseluruhan jiwa raga dan mempunyai ciri khas tersendiri pada pertumbuhan, yang dimana pertumbuhan adalah suatu yang menuju ke arah yang lebih maju dan dewasa. Begitupun dengan anak usia dini, memiliki proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan anak selanjutnya. Dan anak pun memiliki pola berpikir yang berbeda. Anak pada umumnya, contohnya itu anak memiliki sikap fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, dan bahasa komunikasi. Agar sehingga dengan tahapan sedang dilalui dalam anak tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh Syaradatul Hafizah. Di sini ada dampak positif. Yang pertama yaitu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Maksudnya, anak di sini memiliki pendirian yang kuat. Jika ada seseorang yang ingin mengajak atau mempengaruhi ke yang tidak baik, anak akan tetap berada di pendiriannya sendiri. Dan selanjutnya, dapat melakukan kegiatan secara mandiri. Contoh kegiatannya itu seperti mandi, makan, menyiapkan peralatan sekolah, dan memakai sepatu sendiri. Selanjutnya, tidak terikat dalam aturan atau norma kelompok. Jadi, di sini anak tidak terikat dengan aturan yang berada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Badrina. Dampak negatifnya, yang pertama, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu tidak dapat mengembangkan kemampuan atau ilmu pengetahuan. Contohnya itu seperti kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat tidak begitu banyak seperti orang pada umumnya. Terus sulit dalam melakukan suatu kegiatan secara jamak. Itu dia contohnya tidak dapat melakukan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya akan disampaikan oleh. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu poin keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Baik, di sini manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial, artinya manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan berinteraksi sosial bentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Jadi contohnya itu seperti anak selalu membutuhkan anak selalu dibutuhkan perhatian di saat di sekolah ataupun di rumah dengan pengawasan orang lain. Dan di sini juga contoh lainnya, anak berinteraksi dengan anak lainnya untuk meningkatkan motorik bahasanya ataupun lainnya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada
Dampak positif yang pertama, dapat melakukan sesuatu kegiatan secara kerjasama atau gotong royong. Contohnya itu seperti anak sedang melakukan kerja bakti ataupun kegiatan lainnya di kegiatan dalam sekolahan. Nah, selanjutnya dapat berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Contohnya itu seperti anak mempunyai wawasan tentang dunia binatang ataupun dunia lainnya yang berbagi dengan teman sesamanya. Selanjutnya ada saling tolong menolong satu sama lainnya. Contohnya itu seperti anak di dalam ruangan kelas sedang membutuhkan pertolongan. Lalu ada anak satu lainnya yang membantunya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dari manusia bersosial hampir tidak ada. Hanya saja mereka memiliki aturan yang telah disepakati dengan kata mufakat dan tidak melanggarnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam materi dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Semoga materi yang kita semua sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Saya selaku perwakilan kelompok Badrina Alfi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.